Assalamualaikum. Ya, mungkin dari para maju dulu di depan diskusinya. Jadi kita saja. Maju. Maju, tapi yang perempuannya toh rapi di depan ya, isinya kosong. Gimana kabar kalian hari ini? Kalian sudah ya? Ya, tenang dulu Ji. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Siap. Persiapkan semua alat tulisnya dan simak apa yang akan Ibu jelaskan. Iya tuh. Baik, sebelum kita mulai, Ibu buka dulu kelasnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam serta salam terlebih kita selalu terahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat dan keridhaan Allah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menjelang seperti yang saat ini. Udah. Baik, siapa ketua kelasnya? Izin berdoa. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Nah, sebelum Ibu lanjut, dengarkan namanya. Ibu absen. Elsa, Reni, Mawang, Fitri. Nah, ada semua. Nah, sebelum Ibu lanjut, saya mau menanyakan, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Pada kita, Ya, apa lagi? pada aula, Ini, apa materi minggu lalu? Oh, iya. Jadi sebelum Ibu lanjut, kita isi dulu Di. Semuanya berdiri. Ya. Jadi speakingnya itu kelipatan 4. Nanti menghitung dari 1. Jika pas angka 4 atau kelipatannya itu tidak boleh disebut, tapi sebut saja nama hewan. Nah, mulai dari Mawang. Itu. Kelipatan 4 lah. Fitri. Oh, Terdapat itu. ya mulai. Ya, mulai. Yang dari sananya. 1, Ya. 2, 3. 5. 7, Tolong. Maju. Tapi itu nih, maju. Ini juga salah udah bilang 6. Ini juga salah udah bilang 6. Maju. Maju. Ada, nanti saya salah juga saya sama-sama. Sini maju, Reni. Ya, ulang.
lagi. Macam-macam. Ulang. Saya. Kita ulang. Ya mau ke WC cepet nih. Mulai dari ya dulu. Bisa? Nah, Bisa mulai. Sudah saya? Iya. 1. 3. 5, 6, 7, 9. 10. Ya. Oke. Udah. Sudah selesai. Udah. Aduh, Kan kelipangan kan? Iya. Ya. Kenapa? Ya sudah. Lagi. Iya. Ulang. 1. Sama aja. 5, 6, 7. Salah. Salah. Gua nak sengaja mau. Tidak Yang lain dulu. Cacing dong. Kok mau pergi memang apa? Tadi danau sini. Kalau lagi mengajar tuh. Jadi ini kemarin kita dulu. Ya, tapi dulu satu. Suruh joget, suruh joget. Bisa ya? Lompat dari lantai 3. Iya, ini kita akan hukum teman siapa namanya? Satu. Tunggu dulu teman yang satu. Iya. Supaya impas. Nyanyi. Halo, sadibu. Ya, tenang dulu pakai. Ayo, oke. Goyang body. Ya, nyanyi nih. Nyanyi mau. Ini apa, Bu? Nyanyi. Apa? Nyanyi soalnya. Dari dengar Bu. Ya, nyanyi. Kita nyanyi. Di sini Ulah kita bagus nyanyi. gitu. Jadi menyanyi, Bu. Apa deh? Apa? Pantun. Tadi saya sudah. Surah apa deh, surah? Pantun. Harus ada lagu daerah ya. Ya, tepuk tangan. Oke, sekarang kita akan lanjut materi dengan judul memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Apa sih itu definisi memelihara lisan? Jadi, memelihara lisan adalah tindakan menjaga ucapan atau perkataan agar tetap baik, sopan, jujur, dan tidak menyakiti orang lain dalam konteks moral, agama, dan sosial. Memelihara lisan berarti menggunakan kata-kata secara baik, menghindari berkata kasar, fitnah, dan perkataan negatif lainnya. Selanjutnya, definisi menjaga aib orang lain. Ya, mau coba bacakan slide di atas. Definisi menjaga aib orang lain. Ya. Menjaga aib orang lain adalah menjaga, menutupi, kemudian tidak membicarakan dan tidak meluaskan kesebaran kesalahan atau hal yang memalukan yang dimiliki atau pernah dilakukan oleh orang lain, Ya, baik. baik yang terlihat secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya, baik. Jadi definisi menjaga aib orang lain yaitu tindakan menutupi, tidak membicarakan dan tidak menyebarluaskan kekurangan, kesalahan atau hal memalukan yang dimiliki atau pernah dilakukan oleh orang lain, baik yang terlihat secara sengaja maupun tidak. Sengaja.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, itulah tadi ayat dan memelihara lisan. Selanjutnya Fikri bacakan artinya. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang kami kerjakan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimpangan dosa akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka. Maka anggota tubuh menjadi saksi, lidah, lisan, tangan, dan kaki menjadi saksi dengan rinci apa saja yang mereka lakukan sehingga tidak bisa berdalil lagi. Selanjutnya, contoh menjaga lisan. Yang pertama itu berbicara yang sopan kepada orang tua, guru, teman, atau orang lain. Selanjutnya, menahan diri dari berkata kasar saat marah. Jika kita sedang marah, kita harus bisa menahan diri kita agar tidak berkata kasar. Selanjutnya, tidak mencela perkataan orang lain. Jika orang lain sedang berbicara, kita tidak boleh mencelanya. Selanjutnya, bersikap jujur dan tidak bohong. Sikap ini kembali pada diri kita, tidak boleh suka berbohong. Selanjutnya, menghindari ghibah. Jika kita sedang di suatu perkumpulan, terus orang tersebut sedang menghina, jika kita tidak mampu menegurnya atau menasehatinya, kita bisa menjauhkan diri kita dari hal tersebut agar tidak menghina. Selanjutnya, tidak menyebar berita buruk tentang teman. Jika ada berita buruk tentang teman, tidak boleh kita menyebar luaskannya. Selanjutnya, menegur secara pribadi bukan di tempat umum. Jika kita ingin menegur teman kita, hendaklah itu secara pribadi, tidak boleh di tempat umum. Kalau kita menegurnya di tempat umum, itu bukan menasihati tetapi memalukannya. Selanjutnya, tidak ikut menyebar video atau foto yang memalukan. Jika mempunyai foto atau hal-hal yang tidak baik tentang seseorang, tidak boleh kita menyebarluaskannya. Selanjutnya, cara agar memelihara lisan dan menjaga aib orang lain. Ya, mau coba bacakan slide di atas. Pertama, menyadari bahwa setiap tindakan akan dimintai pertanggungjawaban. Kedua, membayar diam jika tidak perlu bicara. Ketiga, berpikir sebelum berbicara. Jauhi ghibah dan namimah. Doakan orang yang berbuat salah bukan menyebarkannya. Baik. Jadi, cara agar memelihara lisan dan menjaga aib orang lain itu pertama menyadari bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Menjaga lisan dan memelihara aib orang lain adalah bagian dari akhlak mulia dalam Islam juga atau dalam kehidupan sosial secara umum. Selanjutnya, perbanyak diam jika tidak perlu. Diam lebih baik daripada berbicara yang berlebihan. Selanjutnya, berpikir sebelum berbicara. Yang selanjutnya, jauhi ghibah dan namimah. Yang kelima, doakan orang yang berbuat salah bukan malah menyebarkannya. Dan sebelum ibu lanjut, sebelum ibu membagikan kelompok, kalian simak video yang akan ibu putarkan.
Oh, ada Naam juga ya. Ya sudah, ibu buatin es jeruk dulu ya. Asik, makasih ya Bu. Pak Hendy, masa tadi si Fikri bajunya gitu amat ya? Kayak kotor banget gitu. Iya yo, apa kasihan, tapi juga lucu ya. Kayak anak yang kurus ya. Dia boneka. Videonya sebentar, bahkan kelompok dari video dari simak baik-baik videonya. Ini dulu Udah lagi gila ini toh katanya. tidak ada ibu. Itu siapa sih yang ngobrol di luar? Si Rio bukan sih? Di luar. Ibu, itu di luar ada siapa ya Bu? Kok kayaknya dengar kayak ada orang ngobrol sih? Oh, itu dia sama temennya Kak, si Andi. Memangnya ada apa Kak? Oh alah, sering dia kok. Enggak Bu, itu tadi kayaknya cuma dari kelas kamu. Kalau si Rio lagi ngomongin temennya, ngomongin jelek-jelek lagi. Astagfirullahaladzim, ngomongin sesuatu beneran, aku juga dalam Islam merupakan perbuatan yang kecil berarti dosa. Mungkin di antara kita, baik secara sadar atau tidak, terkadang yang bisa disekatkan jatuh ke dalam perbuatan juga. Dalam obrolan sehari-hari, sering obrolan kita ada yang gitu juga. Sekalipun kesulitan atau kekurangan orang yang kita omongin itu faktual, ketika terjadi, dia sesuai dengan nanti pas selesai aja kok Puasa itu juga. Dan dalam Islam, kita Jadi kalau saya bisa dulu hari besok selalu makan menjaga lisan kita sang goreng. agar selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Recek. Video ya, kalau tadi lihat udah ngomongin orang, lihat tiba-tiba, kali-kali Rio akan menjaga lisan Rio deh. Itu dong. Habisin kau. Sesumu kamu sih. Video yang telah kalian simak bisa di videonya? Iya. Dari video tersebut, Namanya itu kata-kata ini. kelompok. Yang kelompok satu ini laki-laki, kalau perempuan perempuan. Saat itu kita 2 orang perempuan sedang memparodikan sedang menggibah. Terus laki-lakinya 1 orang perwakilannya toh datang menasihati tentang tidak boleh menggibah. Bagi baik ikutin. Ya, Firza dan Fitri mungkin bisa naik di atas. Maunya Santai, di baik saya ikutin. Ala-ala Ala. sedang bicara gitu ya. Siapa mau digibahin? Tinggi belakang kok. Nanti kamu jadi Enggak kelihatan aku. nasihati orang lah. Saya. Ini mama. Ini tuh tadi. Nenek, adik. Tadi tuh lucu. Gini. Jangan minta yang lain. Jangan kita dia belum mandi begitu. Terus mau nih. Mau kira torot sekali ibu-ibunya. Data mawang ke Ustaz. Padahal di belakang yang kita bisik-bisik banyak. Tadi pun turun ke video. Ya Ustaz. Kok pergi semua kak? Oh iya enggak apa-apa Jim. Iya pengen. Bu, aku izin ya, aku mau makan. Gak usah makan sekarang. Kita lagi balik. Tidak boleh cepat. Tentu kata-kata ya. Tiga-tiga pokoknya. Zombie pada kata-kata. Sesuatu tentunya. Dalilnya apa, Pak? Kenapa bisa tidak boleh kita ketahui? Dari dia itu muslimuna bilisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang bisa selamat dari
perbuatan orang-orang. Oh ya, makasih Pak Ustadz. Makasih nasihatnya Pak Ustadz. Tadi praktek atau parodi tentang berita. Fikri bisa mungkin naik di atas untuk memberikan hikmah dari Hikmah video di atas. Simpulan atau hikmah? Ya. Jadi kejadian itu kan. Pulang penjelasannya. Kenapa ini jadi? Hikmah. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh menggibah? Jadi kenapa kita tidak boleh menggibah? Karena itu salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Perbuatan yang sangat melanggar umum Islam. Jadi ketika kita harus sebisa mungkin bisa menghindari yang namanya itu. Karena kalau kita membicarakan orang lain kemudian itu benar, maka kita telah menggibahnya. Tetapi kalau kita membicarakan orang lain tetapi itu adalah hal yang salah, benar berarti kita Memfitnah. ya tidak bisa dilihat. Pagi-pagi saya kasih sabar. Sekarang teman-temannya. Karena kita kasih Saya tadi dari agenda sampai terus. Berarti dari apa yang saya jelaskan tadi. Kapan dia minta? Coba naik paling di depan. Ulang apa? Pas sudah dibagikan itu semuanya. Ya jangan cari ke situ. Udah kedengaran di sini. Kami sama-sama di PDD. Kami sama-sama di PDD. Kita 2 orang. Baik, saya akan membicarakan pertanyaan yang pertama lagi. Oke, tadi janganlah kita manggil, itu tidak baik, karena itu adalah dosa. Ulang. Belum teman-temannya pada sudah dengarkan tadi itu. Ulang. Bikin suaranya Bu. Oke, tadi itu akan dibilang oleh adalah saudara Fikri tadi itu tentang menggibah. Jadi kita itu sebagai manusia yang memiliki sifat sosial, janganlah kita suka membicarakannya dengan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, karena itu adalah satu perbuatan dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Tepuk tangan dulu untuk Hendra. Ya. Besok tadi. Jangan kamu ribut. Selalu siap Bu. Tadi Bu. Oke, ayo naik. Ada hadiahnya Bu. Nanti Fit. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai hikmah dari perbuatan yang bisa kita lihat tadi di depan. Jadi hikmah yang bisa saya tangkap atau bisa saya ambil bahwasanya apabila kita melihat seseorang yang melakukan hal yang kebajikan atau hal yang tidak baik dipandang atau bisa merugikan orang lain, maka kita sebagai teman yang baik, sebagai orang yang baik, kita harus memberitahukan kepada orang yang berbuat kebajikan, kejahatan yang merugikan pada masyarakat. Ya, mungkin itu saja. Contohnya, coba berikan contohnya. Contohnya kan seperti tadi, jangan ada yang menggibah atau membicarakan orang yang tidak ada di tempat atau di lokasi. Kalau contoh menyebarkan aib orang lain, coba berikan. Kalau contoh menyebarkan aib orang lain itu adalah seperti kayak Tanya jiwa itu sama. ini kenapa Pak? Kita ini kan mantan pada ini. Ya. Jadi menyebarkan aib orang lain itu contohnya itu seperti misalkan Mawang tidak pakai baju, tidak pakai baju, pergi di warung, terus saya melihat, saya sebarkanlah aib-aibnya Mawang kepada teman-teman yang ada di kelas. Saya bilang Mawang tadi saya di warung dia pakai baju, dan juga misalnya mau, nah itu belum sangka nih orang di situ tuh, nah sehingga
saja dari saya. Mungkin saja Bu. Ya, mari tepuk tangan dulu untuk terannya. Dari penjelasan tadi, Ibu sebelum menutup, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi, menjaga lisan berarti berbicara yang baik, jujur, dan tidak menyakiti orang lain. Dan kata-kata lisan yang tidak dijaga bisa menimbulkan dosa seperti ghibah dan adu domba. Menjaga aib orang lain berarti tidak membuka atau menyebarkan kesalahannya seperti tidak menyebarkan aibnya seperti tadi yang dijelaskan sama Ucup. Kata motivasi, mau? Iya. Bu, sama tanya Bu. Oh iya, lupa. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Iya, tanya Bu. Bu, ada teman saya sudah sekali menghibah Bu, bagaimana cara saya untuk suruh dia yang mana lagi? Semua itu temanku. Ya, jadi ada dua tipe orang yang mau dinasihati, dan tidak mau dinasihati. Jika kamu sudah menasihatinya tetapi dia tidak mau mendengar, namanya juga manusia toh ini dosa yang paling gampang didapatkan oleh orang lain itu dari lisan kita. Jadi kalau kamu sudah menasihati temanmu baru dia mau mendengar dan masih juga menggibah, yang penting kamu sudah ingatkan dan sampaikan. Jangan lagi kamu ikut menggibah. Dalam posisi seperti itu kamu menghindari yang namanya gibah, jauhi saja dirimu dari perbuatan gibah. Oke. Kamu kata terakhir Baca, tapi ingat dari tadi. kata Kemarin. agar kita suka sama seseorang. Kalau ibu jangan lupa deh. Dengarkan isinya, jangan langsung aku islami apa yang disampaikan. Iya, jalan Mak. Terkadang kita suka sama seseorang, tapi malah Allah menjauhkannya. Kadang juga kita sudah siap untuk mempunyai sesuatu, tapi malah Allah tunda. Kenapa begitu teman-teman? Karena hidup ini isinya kalau tidak berdoa yang belajar menerima. Kalau semua doa-doa langsung dikabulkan, mungkin kita tidak akan pernah tahu apa itu arti sabar. Dan jika semua jalan dimudahkan, mungkin kita tidak akan sulit sambil menitikkan air mata. Sayyidina Umar pernah berkata, aku tidak peduli dalam keadaan apapun aku berada, keadaan yang aku sukai atau yang aku benci, karena aku tidak pernah tahu di mana letak kebaikan, apakah yang aku sukai atau malah sesuatu yang aku benci. Pelan-pelan belajar menjadi ridho, karena Allah tahu yang terbaik, bahkan di saat kita belum tahu apa-apa. Kita bisa lihat dosa seseorang, tapi lihat dengan tobatnya. Siapa sangka orang yang amal ibadah meninggal dalam keadaan suul khotimah, sedangkan orang yang seorang pendosa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita tidak pernah tahu akhir dari hidup kita ini akan bagaimana. Jadi senantiasa kita selalu memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbanyak amalan-amalan kita, karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang akan menjadi syafaat kita, penolong kita di surga nanti. Mungkin itu saja dari Ibu. Sekian. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.